Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah menciptakan kita semua. Tidak ada yang berhak kita berikan pengagungan dan ibadah kecuali hanya kepadanya semata. Kemudian kita membaca salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga salawat senantiasa tercurah untuk beliau, manusia yang paling baik di alam ini. Kemudian juga untuk keluarga beliau yang suci, serta para sahabat beliau yang mulia. Dan siapapun yang mengikuti jalan mereka dengan baik sampai hari berbangkit. Bapak-bapak dan teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, malam ini insya Allah kita akan lanjutkan belajar bersama dari surat Az-Zukhruf, ya. Mula ayat 63, ayat yang ke-63. Mudah-mudahan duduk kita terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal ilmu serta amalan yang akan kita bawa untuk hari perjumpaan dengan Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma jaa'a Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. Allah berfirman, dan tatkala Nabi Isa alaihi salam datang membawa keterangan, ya, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepada kalian dengan membawa hikmah, dan untuk menjelaskan kepada kalian sebagian dari apa yang kalian perselisihkan tentangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat ini teman-teman datang setelah ayat sebelumnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana pertentangan orang-orang Arab jahiliyah, terkhusus dari kaum Quraisy, ketika mereka mengolok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di saat turun ayat di dalam Al-Anbiya, di surah Al-Anbiya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian, kata Allah dalam Al-Quran di surah Al-Anbiya, dan orang-orang dan sesembahan kalian, artinya orang-orang musyrik jahiliyah, dan apa yang kalian sembah, maksudnya patung-patung yang kalian sembah itu, berhala-berhala, semuanya Allah akan jadikan sebagai bahan bakar neraka jahanam. Maka datanglah Az-Zu'bari, namanya Az-Za'bari, kemarin pernah kita jelaskan. Dia datang kepada Nabi SAW dengan memberikan permisalan olok-olokan terhadap Nabi SAW. Yaitu dia bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang Nabi Isa? Tentang siapa? Isa Al-Masih. Yang dia dipertuhan oleh orang-orang, apa? Orang Kristen Nasrani. Ya, belakangan mereka menyembah Nabi Isa. Nanti akan datang ayat penjelasan tentang perpecahan atau perbedaan pandang mereka tentang persepsi Nabi Isa. Maka mereka mengatakan, kalau umpama orang yang menyembah selain Allah dan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah akan dimasukkan ke dalam neraka menjadi bahan bakar api neraka, berarti Nabi Isa juga dibakar dong. Nah, itu permisalannya. Kalau begitu, mana yang lebih baik, Tuhan kami apa Nabi Isa? Katanya. Itu adalah untuk olok-olok saja. Intinya mereka adalah ingin mengatakan kepada Nabi, kalau Tuhan kami dan Tuhan kami dibakar, padahal ayat ini menyatakan Nabi Isa saja dibakar. Nah, malaikat saja berarti dibakar, karena ada orang menyembah malaikat. Maka kami juga lebih ridho, bahkan bahagia kami ikut kalau dibakar bersama orang-orang mulia, itu para nabi dan para malaikat. Ini pernyataan siapa? Az-Za'bari kemarin, sebenarnya dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau dan yang lainnya. Maka ayat perbincangan itu hanya untuk untuk berjidal, untuk olok-olok, ya, dan Nabi kita SAW, ya,
dilarang untuk berjidal dengan orang-orang yang bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi adalah untuk menampakkan kebatilan. Baik. Nah, ayat ini datang penjelasan ya kepada orang-orang Quraisy jahiliyah, ya Arab jahiliyah, tentang bagaimana status Nabi Isa alaihissalam. Coba perhatikan teman-teman, Nabi Isa ternyata banyak disebutkan kisah beliau di dalam Al-Quran. Dan bahkan beliau adalah Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Artinya apa? Kita orang Muslim, Alhamdulillah dengan karunia daripada Allah, kita adalah bangsa atau generasi yang paling sempurna. Dari sisi apa teman-teman? Dari sisi syariat. Dari sisi syariat, dari sisi agama. Kenapa? Karena semua umat Islam semuanya diwajibkan beriman kepada seluruh para nabi. Berbeda halnya dengan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mereka beriman kepada seluruh para nabi kecuali Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, orang Yahudi. Maka mereka mengklaim Nabi Isa itu adalah anak zina. Ya, anak zina yang lahir dari seorang Maria dengan bersuamikan seorang berzina dan waliyadzubillah ya, berzina dengan seorang pengembala kambing. Ya. Ini persepsi orang Yahudi. Jadi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kisah ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka pimpinan orang Yahudi yaitu Huyai bin Akhtab, dia melihat Nabi SAW dengan ilmu, dengan informasi yang terang, yang pernah dia baca dari kitab-kitab Taurat, dari informasi para nabi sebelumnya dari Bani Israel. Maka ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW, ternyata dia adalah dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW benar-benar itu Nabi yang dikabarkan sesuai kitab mereka, maka dia mengatakan, Wallahi la uqatilannahu ya hina dahr atau ma'ishtu. Aku benar-benar demi Allah akan membunuh, akan memerangi Muhammad sepanjang masa selama aku masih hidup. Akhirnya Huyai bin Akhtab dibunuh oleh Nabi SAW nanti di proses perang Khaybar. Baik. Inilah orang Yahudi. Artinya mereka tidak beriman kepada dua nabi. Adapun orang Nasrani sama. Mereka beriman kepada seluruh para nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Adapun kita umat Islam beriman kepada seluruh para nabi, hatta Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya, banyak para da'i, sebagian da'i sekarang berdakwah. Kalau saya pernah lihat di di London itu, Islamic Corner ya, Islamic Corner ya. Bagaimana berdebat secara ilmiah. Maka ada yang bikin spanduk bunyinya gini. Find Jesus in Quran and find the Muhammad in the Bible. Bagus kan, Pak? Temui informasi tentang Nabi Isa, tentang Yesus dalam Al-Quran, dan temukan informasi tentang Muhammad di dalam Bible. Wah, itu bagus. Jadi orang-orang tertarik, oh, masa iya ada Yesus dalam Islam? Ya, masa ada Muhammad dalam Bible? Ya, tapi itu realitanya. Demikian realitanya. Ya, karena banyak orang menyangka kita umat Islam ini mengolok-olok Nabi Isa. Kita tidak beriman kepada Nabi Isa. Tidak demikian, teman-teman. Ini Bang Andrian dan kawan-kawan nanti kalau ketemu dengan orang-orang Nasrani, jelaskan kepada mereka. Kami adalah orang yang sangat mencintai Nabi Isa. Bahkan dalam Islam, teman-teman, tidak beriman kepada salah seorang nabi, maka dia dihukum keluar dari Islam. Inilah umat Islam. Alhamdulillah kita beriman kepada seluruh para nabi. Nah, sekarang bagaimana informasi tentang Nabi Isa, seorang hamba Allah yang mulia di dalam ayat ini? Mari kita baca. Allah berfirman, dan ketika datang Nabi Isa dengan membawa bayinat. Apa itu bayinat? Yaitu keterangan-keterangan wahyu, keterangan-keterangan yang jelas berupa mukjizat yang beliau bawa. Karena Nabi Isa, teman-teman, beliau membawa mukjizat yang banyak dari sisi Allah SWT. Di antara, karena seluruh para nabi dan rasul mereka memiliki mukjizat masing-masing. Mukjizat apa itu mukjizat? Yaitu kejadian atau kelebihan luar biasa yang Allah berikan kepada salah seorang nabi atau rasul ya untuk melemahkan musuh-musuh dakwah. Dan rata-rata mukjizat itu sesuai dengan zamannya. Artinya, mukjizat yang Allah berikan adalah sesuai dengan apa yang lagi trending di masa itu, di zaman itu. Contoh, di masa Nabi Musa, apa yang lagi trending di masa itu? Sihir. Sihir itu trending di masa Nabi Musa, Pak. Oleh karenanya Fir'aun, dia memiliki apa? Memiliki banyak para tukang sihir. Kenapa? Sihir di masa itu paling top. Orang kalau mau mulia belajar sihir.
Maka mereka bisa jadi mereka memiliki akademi sihir, universitas sihir yang diajarkan dibikin silabusnya diajarkan kepada orang-orang. Kalau siapa yang top pandai dalam menyihir berarti dia mulia. Maka dia akan dipanggil ke istana Firaun. Iya. Nah, karena sihir dia rata-rata bisa mengubah, menghayalkan sesuatu kepada mata apa yang tidak sebenarnya, maka diutuslah Nabi Musa dengan mukjizat yang bisa mengalahkan sihir itu. Apa itu? Tongkat berubah menjadi ular dan itu real, bukan sihir. Sebagaimana kisahnya banyak dalam Al-Quran. Nabi Isa, apa yang lagi trending di masa Nabi Isa? Ada yang tahu? Topik trending lah yang viral di masa Nabi Isa? Ada yang tahu? Tentang kesehatan, Ustaz. Kesehatan bagus, Masya Allah. Jazakallah khairan Nabi Ikram. Tentang pengobatan. Orang di masa itu paling menghargai atibba, para tabib, para dokter itu dihargai sekali di masa itu. Mereka berbondong-bondong mengobati penyakit-penyakit itu. Siapa yang sukses itu dipanggil oleh Raja Romawi. Ya, trending di masa itu. Nah, Nabi Isa alaihissalam tidak diberikan mukjizat seperti Nabi Musa, tidak. Membelah laut, memecah batu, keluar batu dengan tongkat, berubah jadi ular, tidak. Tapi diberikan yang semisal dengan apa yang bisa mengalahkan keangkuhan orang-orang di masa itu. Ya, apa itu teman-teman? Yaitu Allah berikan kepada Nabi Isa pengobatan yang luar biasa, ya, bisa menyobati orang-orang yang penyakit yang berbahaya di masa itu, lepra, bukan buta, bisa blind, ya, blind bisa dihisap oleh Nabi, disapu oleh Nabi Isa alaihissalam, maka dia bisa melihat. Bahkan yang lebih hebat lagi, orang yang meninggal dunia bisa hidup dengan izin Allah melalui Nabi Isa alaihissalam dan semisalnya. Nah, kalau di zaman Nabi Muhammad SAW beda lagi. Apa trendingnya di masa Nabi Muhammad? Syair, Ustaz. Syair, pandai berbicara, pandai bersyair, menyusun kata, berretorika. Itu masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepintaran itu membuat orang-orang sombong. Kalau di masa Fir'aun, orang tukang sihir sombong. Kalau di masa Nabi Isa, siapa yang pandai jadi dokter sombong. Kalau di masa Nabi SAW, yang pandai bersyair, maka mereka dikategorikan sebagai orang-orang berdarah biru. Ya, berdarah hebat, orang-orang mulia, syarif, gitu. Sehingga mereka sombong. Nah, apa yang Allah berikan mukjizat terbesar untuk Nabi Muhammad SAW? Yaitu kalamullah berupa kalimat yang tidak bisa ditanding oleh syair. Itulah Al-Quran. Nah, ini akan kita baca hari ini, teman-teman. Ya, ini akan kita baca. Oleh karenanya Nabi Isa AS didatangkan oleh Allah dengan al-bayinat, dengan penjelasan-penjelasan, dan salah satu penjelasan beliau membawa Alkitab, yaitu Injil. Ketika beliau sebelum terjadi perubahan masih murni, ya, masih pure, maka Injil itu adalah al-bayinat, penjelasan terhadap terhadap orang-orang Bani Israel. Baik. Kemudian berikutnya kata Allah SWT, kemudian dia berkata, Nabi Isa berkata, qad ji'tukum bil hikmah. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan apa? Dengan al-hikmah, ya. Dengan al-hikmah. Apa itu al-hikmah, teman-teman? Para ulama menjelaskan itu dengan risalah kenabian. Jadi Nabi Isa alaihissalam diutus sebagai nabi. Kemudian dengan membawa syariat yang sesuai dengan syariat dalam kitab Injil. Jadi Nabi Isa, teman-teman, beliau adalah sekaligus Rasul. Membawa syariat yang berbeda dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau punya syariat sendiri. Karena beliau diberikan Alkitab Injil. Ya, Nabi Isa dari sisi syariat beliau berbeda dengan syariat Nabi Muhammad. Ya, perlu dibedakan bahwa Pak yang saya muliakan, para nabi agama mereka satu, tapi syariat berbeda-beda. Bisa difahami? Agama mereka satu, tapi syariat berbeda-beda. Apa maksudnya? Agama mereka Islam, yaitu agama yang di atas fondasi tauhid, menyerahkan diri kepada Allah dalam bentuk segala peribadatan. Itu semua mereka. Kan Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya ummatan wahidah. Kami para nabi ini semuanya adalah bagikan satu keluarga, ya, ummatun la'allat, yaitu satu keluarga. Abuna wahid wa ummahatuna syatta. Ayah kami satu, sementara ibu kami berbeda-beda. Apa maksudnya, teman-teman? Ayah kami satu itu syariat, yaitu agama kami satu, agama tauhid. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim annahu la ilaha illa ana fa'budun." Sesungguhnya tidaklah kami mengutus
seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami telah wahyukan kepada mereka tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT. Tidak ada tagut, tidak ada sekutu bersama Allah. Ini agama mereka. Adapun syariat berbeda. Asy-syara'i' mukhtalifah. Syariat itu berbeda-beda. Ya, contoh kalau Nabi Musa dulu syariat beliau salatnya banyak. Kalau Nabi Isa demikian. Kalau taharah, kalau di masa kita sekarang tidak salat di syariat Nabi Muhammad 5 kali dalam sehari semalam. Kalau taharahnya Nabi Musa dulu di umat beliau, kalau umpama baju kena najis mesti dipotong itu, yang kena najis kemudian dibuang, nanti tambal. Kalau di masa kita gimana, Pak? Cukup dengan taharah, bersuci. Mana yang lebih berat? Lebih berat masa dahulu. Alhamdulillah. Ini bentuk rahmat terhadap umat ini. Baik. Jadi ini bedanya antara agama dengan syariat. Agama satu, syariat berbeda-beda. Baik. Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, "Wali ubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi." Dan aku datang untuk menjelaskan kepada kalian sebahagian perkara yang kalian berpecah belah tentangnya. Berbeda pendapat tentangnya. Itu banyak perkara-perkara di masa Nabi, dari Bani Israel dahulu. Mereka berbeda pandangan dalam hal-hal yang mereka tidak boleh berbeda dalam hal itu. Mengenai perbedaan teman-teman, ya perbedaan ada yang dianggap hal yang biasa dan ada hal yang dinilai tercela. Hal yang biasa apa? Itu perbedaan sifatnya kauni. Perbedaan contohnya berbeda bahasa, berbeda bangsa, berbeda warna kulit, ya. Perbedaan laki-laki dengan perempuan. Ini perbedaan kauni, tidak ada kekuasaan kita di sana. Nah, perbedaan itu kita hargai. Tapi ada perbedaan yang tercela, apa itu? Perbedaan dalam urusan pokok agama. Ini tidak boleh manusia berbeda. Harus satu harusnya. Karena apa? Manusia asalnya dari agama yang satu. Kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia itu di atas agama yang satu. Itu adalah agama Nabi Adam. Agama Tauhid, agama Islam. Tapi karena setelah itu ada syaitan membisikkan hal-hal yang aneh kepada manusia, akhirnya manusia membuat agama-agama yang sangat banyak. Mulai dari penyembahan berhala sampai kepada penyembahan tikus dan sapi-sapi yang ada sapi-sapi yang hina. Baik. Kemudian berikutnya kata Nabi Isa alaihissalam, ya ini Nabi Isa Allah menceritakan tentang pernyataan Nabi Isa ya ketika beliau berdakwah kepada kaumnya Bani Israel. Maka kata Nabi Isa alaihissalam, ya, yaitu aku datang kepada kalian untuk menjelaskan hal yang kalian perbedakan satu dengan yang lain, yaitu perbedaan tentang masalah hukum, masalah syariat, masalah pandangan kalian tentang para nabi, tentang hukum Taurat, ya, tentang hukum Taurat. Apa yang kalian perbedakan tuh, saya menjelaskan tentang perbedaan itu agar kalian tidak berbeda lagi, agar kalian tidak berbeda lagi. Taib. Kemudian kata Nabi Isa alaihissalam, fattaqullaha wa ati'un. Maka takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Artinya, hendaklah kalian takut kepada Allah SWT dan taatilah aku sebagai nabi yang diutus oleh Allah kepada kalian, yang membawa apa yang harus diperintahkan, yang harus dikerjakan, dan apa yang harus ditinggalkan, yang dilarang. Nah, gitu. Karena Nabi Isa AS belum membawa pesan daripada Allah. Beliau adalah Rasul utusan. Maka menaati Nabi Isa di masa itu adalah kewajiban bagi bangsa yang hidup di masanya. Bagi Bani Israel secara khusus. Iya, menaati Rasul teman-teman adalah menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena menaati utusan sama dengan menaati yang mengutus. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul utusan, maka dia sedang sejujurnya dia menaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita hari ini kalau dibawakan di masa kita menaati Nabi kita Muhammad SAW dalam urusan syariat. Dalam urusan apa? Syariat. Dalam rel syariat, maka normatif yang kita ikuti normatif siapa? Nabi SAW. Itu standar. Beliau adalah mizanul akbar. Timbangan terbesar. Ya, ukuran terbesar kepada beliau dihadapkan semua perkara agama untuk mengukur seseorang itu benar atau tidak. Mizanul akbar. Sebagaimana perkataan Sufyan Ats-Tsauri dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab beliau Al-I'tisam dan juga Al-Muwafaqat. Ya, Nabi SAW adalah mizanul akbar. Timbangan neraca yang besar. Ya. Artinya teman-teman, urusan syariat dalam agama ini, maka kita wajib mengikutkannya, menyerahkannya kepada standar, ya, dan norma yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau yang mulia. Baik itu yang beliau ucapkan, atau yang beliau perintahkan, atau yang beliau lakukan, atau yang beliau izinkan. Ini standarnya. Selain daripada itu, maka kalla wa hasya. Itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ini standar syariat ya. Kita bicara perlu difahami standar agama. Adapun untuk urusan dunia, saya dan kita semua silakan bereksplorasi.
boleh ingin mencari inovasi-inovasi tingkat tinggi. Saya ingin bikin itu, bikin itu. Urusan dunia pandailah kita. Selama tidak bertentangan dengan syariat, Allah silakan lakukan. Abang Andrian mau terbang dengan pesawat sayapnya 2 kiri kanan, atau besok mau bikin lagi dengan sayapnya 4, itu serah abang. Nggak ada masalah dalam syariat. Yang penting bisa terbang udah ada. Selamat di jalan. Itu penting. Ya. Ya, kenapa? Ini urusan dunia. Jadi urusan dunia, maka kita bebas. Bebas dalam artian jangan sampai ada batasan melanggar bertentangan dengan syariat. Kalau selama dia tentang, silakan Anda berinovasi. Tapi kalau untuk urusan syariat, teman-teman, memang tidak boleh. Memang tidak boleh. Ya, baik. Kemudian berikutnya kata Nabi Isa alaihissalam, ya, Inna Allaha huwa Rabbi wa Rabbukum fa'budu. Sesungguhnya, ini dakwah Nabi Isa kepada umat beliau, kepada generasi di masa itu. Sesungguhnya Allah, dia adalah Rabbku dan Rabb kalian. Ya, maka sembahlah dia. Perhatikan kutipan ayat ini, teman-teman. Ini ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Isa agama beliau Islam. Agama beliau agama tauhid. Agama yang seluruh para nabi mengajak kepada ini atas perintah dan titah daripada Allah SWT. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami benar-benar telah mengutus kepada setiap kaum, setiap umat, setiap bangsa, ada rasul yang diutus kepada mereka. Apa perintah yang Allah pesankan? Hendaklah kalian menyuruh kepada Allah, menyuruh kepada Allah. Sembahlah oleh kalian Allah SWT semata dan tinggalkan segala bentuk tagut dan sekutu-sekutu yang kalian sangkakan atau kalian samakan dengan Allah SWT. Coba perhatikan teman-teman, ini agama Nabi Isa. Kalau ada mengatakan Nabi Isa itu Kristen atau Muslim, apa jawabannya? Nabi Isa, Kristen atau Muslim? Muslim, Ustaz. Hah? Muslim beliau. Beliau saudara kita, Nabi Isa, Nabi kita, Nabi yang mulia. Saudara kita sama Muslim. Di mana orang Muslim itu semua bersaudara. Buktinya apa Pak? Ini salah satu dalil dari sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Inna Allaha huwa Rabbi. Coba lihat teman-teman bagaimana murninya tauhid Nabi Isa. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku. Allah adalah, apa arti Rabb? Rabb adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, Wal-Musawwir. Allah, Al-Rabb artinya adalah pencipta, pengatur, dan penguasa. Karena ada orang menciptakan sesuatu tapi dia tidak mampu menguasai. Iya. Ada orang bisa menguasai sesuatu, ahli dalam mesin ini, dalam bidang ini, tapi dia tidak mampu menciptakan barang itu. Adapun Allah SWT Maha sempurna. Dia Al-Khaliq, dia pencipta. Dialah Al-Malik, penguasa. Wal-Mudabbir, dan dia yang mengendalikan. Tidak ada yang terjadi di dunia langit dan di bumi, di alam semesta raya ini, kecuali dengan izin Allah SWT. Allah berfirman, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak ada daun yang jatuh di hutan belantara itu kecuali Allah mengetahuinya. Kalau daun yang jatuh, teman-teman, mungkin berapa dalam hitungan menit, dalam hitungan detik daun yang jatuh di hutan belantara. Dunia Afrika, di belahan Nusantara, sampai ke Eropa, kemana gitu. Berapa daun yang jatuh dalam sehari, dalam sedetik, dalam 1 menit. Semuanya tidak ada yang jatuh kecuali dengan ilmu Allah SWT. Kalau untuk urusan daun yang jatuh saja, Bang Andrian, Allah tahu. Bagaimana dengan urusan hati? Tahu enggak? Tahu. Bang Andrian kalau jatuh hati kepada fulanah, maka jangan disimpan-simpan. Allah tahu tuh. Ya. Allah Maha mengetahui. Baik, inilah Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbukum, dan Rabb kalian. Dan Rabb kalian, dan Tuhan yang menciptakan kalian. Iya, yang menciptakan kita teman-teman manusia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Pak Alex, Bu Ikram, semua manusia. Yang menciptakan siapa? Dialah Allah, Rabb kita, Rabbul Alamin. Maka kita ucapkan setiap salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa layak dipuji? Allah sesungguhnya layak dipuji. Kenapa? Dia maha sempurna. Dialah pencipta aku, pencipta alam semesta. Wa ana wahidun min dzalikal alam. Aku adalah bagian dari alam ini. Allah menciptakan kita, teman. Allah berbuat baik kepada kita. Apakah orang tua kita menciptakan kita, Pak Andrian? Hah? Saya pernah bertanya ke orang Hindu di market, salah satu market di Al-Khur. Saya tanya ke dia, apa agama Anda ateis katanya. Saya tidak punya agama. Iya, baik. Kenapa Anda tidak punya agama? Siapa yang menciptakan alam ini? Tidak ada Tuhan. Gimana kira-kira menyangka alam ini terjadi begitu saja? Baik, saya menciptakan Anda, ibu saya katanya. Ayah dan ibu saya menciptakan. Kira-kira Anda sepakat enggak? Yang menciptakan kita ibu dan ayah kita? Tidak. Tidak. Apa dasarnya? Kalau ayah dan ibu bukan mencipta.
Ya. What is your reason? Apa alasan Anda? Bagaimana Anda menjelaskan kepada orang lain bahwasanya kita ini bukan orang tua kita yang menciptakan kita. Orang tua itu hanya sebagai jalan. Iya, sebagai jalan. Karena betapa banyak orang tua, umpama suami istri, tapi tidak dikaruniai anak. Berarti apa? Dia bukan pencipta. Yang namanya pencipta itu apa? Dia akan membuat sesuatu dengan modal yang dia punya, kemampuan yang dia miliki, ya. Kemudian dia menciptakan sesuatu sesuai yang diinginkan. Itu pencipta. Ya kan? Nah, gitu. Apalagi dia menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dia membuat itu menjadi baru, sesuatu yang baru. Itu pencipta. Nah, sekarang orang tua kita menciptakan kita? Tidak. Salah satu dasarnya apa, teman-teman? Orang tua kita tidak mampu melahirkan anak-anak seperti yang mereka inginkan. Terkadang betapa banyak orang tua ingin punya anak kalau bisa kulitnya putih. Ternyata yang lahir agak hitam gitu. Pingin anaknya yang mancung, ternyata pesek. Pingin anaknya yang lahir tuh begini dan begitu, pingin anaknya hidup, ternyata meninggal lahir. Subhanallah, inilah kehidupan. Berarti apa? Kita ini bukan mencipta. Orang tua mencipta, tapi diatur. Diatur. Oleh karena orang ateis gak benar cara berpikir mereka bahwasanya alam ini terjadi dengan sendirinya dan tanpa ada pengatur. Ini mustahil. Ini mustahil. Baik. Kemudian setelah itu Nabi Isa mengingatkan tentang siapa Rob kita, siapa Rob Nabi Isa, siapa Tuhan manusia ini, alam semesta ini. Maka Nabi Isa menyelipkan pesan yang paling besar setelah itu. Mudah-mudahan mereka sadar. Setelah diingatkan tentang jasa dan kemahabesaran Allah. Fa'buduhu. Kalau kalian sudah tahu tentang Allah adalah pencipta kalian, maka sembahlah dia. Yang layak disembah itu adalah yang pencipta. Al-Hafidh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum alladzi min qablikum, wahai manusia, sembahlah Rabb yang telah menciptakan kalian dan ibu bapak kalian yang telah orang-orang terdahulu. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Katsir? Al-khaliqu li hadhil asya'a wal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta yang menciptakan segala sesuatu ini, maka dia yang berhak untuk disembah, diibadahi. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia di muka bumi ini, Bang Andrian. Apapun bentuknya, siapapun itu, tidak ada yang mereka mengklaim dia adalah pencipta. Iya, Nabi Isa menciptakan langit bumi. Tidak ada orang Nasrani tidak yakin Nabi Isa menciptakan. Dia hanya klaim saja tuh sebagai Tuhan. Kalau tidak mencipta, apalah ya dia untuk diibadahi. Nabi Isa manusia biasa, sama kayak Abu Ikram, betul letih, capek, sakit, sedih. Itu Nabi Isa. Bahkan beliau lari terbirit-birit dikejar oleh orang Yahudi sampai beliau mau disalib itu kan kenapa? Takut beliau. Menunjukkan apa? Beliau bukan Tuhan, beliau manusia biasa. Ada lain untuk disembah. Buddha, apakah Buddha mencipta? Tidak. Buddha itu bukan, dia hanya manusia. Iya, Buddha yang seperti juga Siddhartha, siapa nama itu? Siddhartha Gautama. Dia adalah orang yang menurut mereka orang baik, bertabiat baik, orang saleh versi mereka ya. Suka mengembara, pergi meninggalkan kekayaan, pergi ke hutan-hutan menyendiri, ya, bersemedi. Itu hobinya. Dia tidak suka dengan dunia. Apakah Siddhartha menciptakan? Tidak, teman-teman. Dia lapar tuh. Lapar dia. Buktinya dia pergi ke rimba. Iya. Apakah itu layak untuk disembah? Tidak layak. Maka siapapun yang disembah oleh manusia di muka bumi ini, baik itu benda langit ataupun makhluk di bumi, maka mereka adalah sejatinya bukanlah Tuhan. Tidak layak disembah. Baik, silakan Nabi Ikram. Kemudian kata Allah, kata Nabi Isa alaihissalam, ya, hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Jadi kalau ingin tahu jalan yang lurus di muka bumi ini, Pak Andrian, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Islam. Oleh karenanya, sampaikanlah pesan ini kepada manusia di seluruh alam. Ya, sampaikan kepada manusia bahwasanya agama Islam itulah agama seluruh para nabi. Yang alhamdulillah kita sekarang, Bang, Pak Alex dan kawan-kawan yang dimuliakan Allah SWT, Allah berikan kita karunia untuk menemui agama yang mulia ini. Agama yang penuh keindahan dan janji keselamatan. Tidak lain kecuali dari Islam. Kita bisa buktikan secara ilmiah dan buktikan secara sejarah. Validitasnya objektif dan hasilnya benar-benar sesuai dengan realita yang ada di di lapangan. Baik. Kemudian berikutnya kata Nabi Isa alaihissalam, "Fakhtalafal ahzabu min baini." Maka mereka di antara mereka itu terjadi al-ahzab. Mereka itu berpecah belah, terjadi ahzab, kelompok-kelompok. Ya. Terjadi apa? Kelompok-kelompok. Apa maksudnya ayat ini, Pak Andrian? Maksud mereka berkelompok-kelompok, yaitu kaum Nasrani, ketika Nabi Isa alaihissalam datang kepada beliau, maka mereka berbeda pendapat tentang Nabi Isa alaihissalam. Ya.
Ada di antara mereka yang pertama menyatakan Nabi Isa ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan ini benar. Ini keyakinan sebagian orang Nasrani dan keyakinan umat Islam. Bahwasanya Nabi Isa kita yakini siapa Pak Andrian? Beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Dan keyakinan ini masih ada diyakini oleh orang-orang Nasrani sampai hari ini. Sebagian ya, mungkin minoritas di antara mereka. Sampai saya pernah mendengarkan pernyataan dari Dr. Firanda, ya Ustaz Dr. Firanda. Beliau ada salah seorang teman beliau di Madinah University membuat risalah S3, ya, S2 atau S3 tentang tentang al-wahdatu atau al-wahdatu minan nasara. Itulah intinya, ada orang-orang yang al-muwahhiduna minan nasara. Ada orang-orang yang bertauhid dari kaum Nasrani sampai hari ini masih ada. Itu di Amerika. Bagaimana maksud bertauhid, teman-teman? Mereka itu membuat tempat ibadah semacam gereja dan semisalnya, tapi yang mereka sembah di dalamnya benar-benar mereka menyembah Allah SWT. Benar-benar mereka menyembah Allah. Mereka tidak menyatakan, tidak menerima namanya konsep trinitas. 3 di antara 1, 1 di antara 3. Dan mereka tidak menyatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Tapi mereka meyakini Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah SWT. Sampai hari ini masih ada. Itu dalam disertasi ya. Ini menunjukkan apa teman-teman? Bahwasanya ini kelompok pertama masih ada bertahan sampai hari ini. Tapi sayangnya, apakah mereka masih Muslim disebut? Muslim atau tidak, Pak Andre? Hah? Muslim apa tidak? Kan mereka tidak menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Allah, menyatakan sebagai anak Allah. Mereka menyembah Allah. Muslim atau tidak? Tidak, karena mereka tidak menyembah Muhammad. Gimana Pak Alex? Karena mereka tidak mengakui Nabi Muhammad. Bagus, Masya Allah. Mereka tidak menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Karena mereka mengetahui hal itu dari kitab-kitab mereka. Ini dalil Bapak, teman-teman yang muliakan Allah, bahwasanya menolak salah seorang dari para Nabi yang pernah diutus oleh Allah SWT untuk kita imani, maka keluar dari Islam. Walaupun dia menyembah Allah SWT. Karena kita tidak bisa mengenal dengan rukun iman. Salah satu batal nih, rusak, maka rusaklah keislaman kita. Waliyadzubillah. Karenanya saya mengajak kepada Bapak dan kawan-kawan untuk kita mempelajari tentang rukun ini. Pelajari apa yang hak kita, apa yang kewajiban kita terhadapnya. Agar apa? Agar keimanan kita atau keislaman kita terjaga dengan baik. Ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakhtalafal azam min bainihim." Ini kelompok pertama. Mereka meyakini Nabi Isa hamba Allah dan utusannya, dan ini keyakinan yang benar sebagaimana keyakinan kita. Kemudian kedua di antara mereka yang mengatakan Nabi Isa adalah wallah. Dialah Allah. Dialah Allah. Dan ini keyakinan ada di orang Nasrani, teman-teman. Jadi jangan sangka orang Nasrani satu aja, enggak. Mereka adalah firqah. Terjadi kelompok-kelompok hizib yang sangat banyak. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ikhtalafan nasara ala sintain wa sab'ina firqatan. Iya, sesungguhnya umat Nasrani pernah berpecah belah sampai 72 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Kecuali semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Golongan apa itu? Golongan yang tetap memegang ajaran Nabi Isa yang masih murni. Adapun ajaran-ajaran yang sudah diporak-porandakan, dikacaukan oleh Paulus dan kawan dan CS-nya, maka mereka sudah sudah membuat kelompok-kelompok yang sangat banyak. Di antaranya itu mereka meyakini Nabi Isa Allah. Kenapa teman-teman? Karena Nabi Isa memiliki kekuatan, kemampuan, mukjizat yang Allah berikan, itu yang kita ceritakan tadi. Mampu menghidupkan orang sudah mati, membuat burung dari tanah bisa jadi hidup, menghidupkan menyembuhkan penyakit lepra, penyakit buta, ya, dan semacamnya. Maka ini tidak dimiliki kecuali oleh pencipta, oleh Tuhan. Maka dia menyatakan Nabi Isa adalah Allah. Nabi Isa itu adalah Allah. Dan di antara mereka ada yang mengatakan Nabi Isa adalah Ibnullah. Sebagaimana pernyataan orang-orang Nasrani, orang Yahudi terhadap Uzair. Allah berfirman dalam surat Taubah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sesungguhnya orang Yahudi telah mengatakan Uzair adalah anak Allah, putra Allah, dan orang Nasrani pun juga mengklaim Nabi Isa, Yesus is a son of God. Nabi Isa adalah anak putra daripada Tuhan. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu adalah ucapan mereka yang penuh dengan kedustaan. Iya. Kata Allah, qatalahumullahu anna yufakun. Allah akan menghinakan mereka, akan memerangi mereka. Kenapa? Ini klaim teman-teman. Tidak boleh Allah dinyatakan punya anak.
Bagaimana kita meyakini Allah punya anak? Coba perhatikan, Pak. Karena sifat anak itu adalah sifat kemanusiaan, sifat makhluk. Kita yang manusia ini yang punya anak, Pak. Pak Alek, beliau umpama punya anak ya. Beliau punya anak, maka kenapa beliau punya anak? Karena beliau adalah manusia biasa. Beliau makhluk. Beliau ingin ada orang yang akan menopang kehidupan beliau dikala beliau butuh nanti, apalagi di usia senja. Ada anak-anak yang berdekatan dengan kita, yang akan melanjutkan estafet perjuangan kehidupan dan sejarah kita. Ya, maka kita ingin membuat sejarah dalam hidup, sejarah yang positif, sejarah yang baik. Kita ingin punya anak. Apa tujuannya teman-teman? Agar ada yang pelanjut estafet kita. Itulah manusia. Dan menunjukkan lemahnya manusia, kita butuh kepada anak. Ya, walaupun di sana ada orang yang tidak diberi anak, tetapi fitrah manusia memiliki anak. Ya. Maka kalau sifat ini diberikan kepada Allah SWT, di sini ada sisi taswiyah, penyamaan. Maka kita telah mengklaim kepada Allah sesuatu kedustaan besar, itulah terjadi kesyirikan. Karena kata syirik dalam agama, teman-teman, para ulama menjelaskan syirik itu adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Yang katakan syirik, kata para ulama, engkau menyamakan Allah dengan selain Allah dalam hal kekhususan Allah. Itu syirik namanya. Di antara kekhususan Allah apa? Allah adalah apa? Allah tidak memiliki anak. Tidak boleh kita katakan Allah punya anak. Karena ayat yang mulia yang kita baca setiap hari adalah lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak punya orang tua. Tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Tapi sayangnya orang Nasrani mencontoh orang-orang Yahudi. Dan akhirnya nanti dicontoh juga oleh musyrik Mekah. Mereka menyatakan Allah punya anak, tapi bukan putra, putri. Siapa itu? Para malaikat. Ya, para malaikat. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang batil, teman-teman. Ya. Di antara yang menopang dalih yang dipakai oleh orang-orang Nasrani bahwasanya Allah punya anak. Kenapa, teman-teman? Karena mereka meyakini Nabi Isa itu mereka tahu bahwasanya Nabi Isa lahir tidak ada Tuhan, tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Maka ini sesuatu yang luar biasa. Maka mereka mengatakan Nabi Isa adalah Ibnullah, anak Allah. Itu logika mereka. Maka gimana bantahnya? Bagaimana bantahnya? Bantahnya sederhana. Kalau mereka menyatakan Nabi Isa sebagai anak Allah, dinobatkan sebagai anak Allah hanya karena Nabi Isa tidak punya ayah, dan itu dianggap sebagai hal yang spektakuler, sebagai sesuatu yang di luar kebiasaan umumnya manusia, maka ada yang lebih hebat daripada itu. Itu penciptaan seorang nabi yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kalau Nabi Isa, teman-teman, tidak punya ayah tapi masih punya ibu. Itu Maryam radhiyallahu anha alaihi salam, seorang nabi, seorang wanita yang suci, wanita yang mulia. Nah, ada nabi yang tidak punya ayah, tidak punya ibu. Siapa nabi itu? Siapa nabi yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Nabi Adam alaihissalam, Masya Allah. Terima kasih Pak Alek. Nabi Adam alaihissalam tidak punya ayah, Pak. Gimana? Kenapa mereka tidak nyatakan pula Nabi Adam sebagai putra Allah? Padahal kalau kita lihat Bang Andrian, di dalam Bible mereka sekarang itu, ya versi mereka sekarang, saya pernah baca itu, tentang Holy Book mereka. Bahwasanya dalam Bible itu ternyata hari ini, sampai hari ini, baik dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia, masih mereka baca adanya Son of God itu bukan hanya dinisbatkan kepada Nabi Isa. Tapi nabi-nabi Bani Israel umumnya mereka dipanggil dengan Son of God. Seperti Nabi Nabi seperti Israel, ya, seperti Nabi Daud, Nabi Daud, ya, Abraham. Itu mereka di dalam Bible mereka masih tertulis di Son of God. Apa maksud Son of God itu, teman-teman? Yaitu orang yang close to the God. Mereka adalah orang yang sangat dekat kepada Allah. Nah, jadi dan ini versi Bible ya, saya baca versi Bible dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, mereka menyatakan Nabi, ternyata bukan hanya Nabi Isa yang dipanggil sebagai Son of God. Banyak yang dipanggil sebagai Son of God. Kenapa? Son of God itu maksudnya menurut versi Bible secara umum, yaitu hamba yang sangat dekat kepada Allah. Bukan berarti mereka Allah mengadopsi anak, tidak. Sampai hari ini. Dan saya itu pernah sampaikan kepada teman-teman, ada orang Ghana di sini yang sering bekerja dekat masjid. Sampaikan pada mereka, tapi mereka tidak terima. Mereka tetap bersekuku pada agama budaya yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Maka kata Allah, teman-teman, inilah kondisi Nabi Isa, bagaimana mereka berbeda pendapat tentang Nabi Isa, dan Nabi Isa dinyatakan sebagai anak Allah, semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam oleh pernyataan berikutnya. Kata Allah, perhatikan, fawailul lilladzina zalamu min adzabi yaumin alim. Maka wailun, kecelakaanlah,
celaka, binasa, hancurlah ya bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim, teman-teman? Siapa orang yang zalim? Yaitu orang-orang yang menyatakan kedustaan terhadap Allah. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, kemunafikan, kedustaan, kekufuran kepada Allah, mereka orang zalim. Dan di antara kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Zalim itu bertingkat-tingkat. Kata zalim itu adalah dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim namanya. Walaupun untuk skala kecil. Walaupun skala kecil. Dan kezaliman yang paling besar kata Allah dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman memberi nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan sekali-kali engkau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kenapa besar, teman-teman? Karena kesyirikan berkaitan dengan meremehkan Allah, menghinakan Allah. Apapun yang diambil oleh manusia hari ini sebagai tandingan bersama dan menyamakan Allah dalam hal kekhususan Allah, prerogatif Allah diambil, dinyatakan sama, bahkan bisa jadi lebih, maka itu adalah kezaliman yang besar. Walaupun kalau andaikan ada orang menyatakan batu aki itu bisa mengobati penyakit, menjaga si seorang dari penyakit itu, dan dia meyakini batu itu pada tidak terbukti secara ilmiah, maka dia telah jatuh kepada kezaliman, ya nah? Sama umum, ya. Maka dia telah terjadi itu kepada kezaliman yang besar. Apalagi kalau jatuh sampai kepada tingkat penyembahan, teman-teman. Waliyadzubillah. Oleh karenanya, Pak, tidak hayal orang-orang yang berbuat syirik musyrik yang telah dinyatakan musyrik yang sebenarnya itu diazab berabad-abad di dalam neraka. Itu tidak hayal, teman-teman. Kenapa demikian? Karena mereka berbuat kezaliman yang teramat besar di alam semesta ini. Dan mereka akan terus, andaikan mereka diberikan umur yang panjang, ribuan tahun, ratusan ribu tahun, mereka akan tetap bersekufu di atas agama kesyirikan. Maka tidak hayal mereka diazab selama berabad-abad. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian kata Allah, apa ancaman bagi orang yang menzalim tadi? Bagi mereka kecelakaan. Wailun. Iya, bagi mereka. Di antara makna wailun, ada yang menafsirkan seperti Allah bin Abbas, kata wail, Bang Andrian, itu ditafsirkan dengan wadin fi jahannam. Sebuah menakutkan dan mengerikan yang berada di dasar neraka jahannam. Itu wailun. Kalau mungkin versi Departemen Agama diterjemahkan dengan kebinasaan ya, atau kecelakaan. Tapi dalam tafsiran lain menurut Allah bin Abbas, wailun adalah kecelakaan, sebuah lembah yang ada di neraka. Jadi mereka diancam dengan sebuah lembah yang akan mereka tempati nanti di akhirat di dalam neraka jahannam. Waliyadzubillah. Min azab yaumin alim, yaitu dengan azab yang sangat pedih pada hari yang sudah dijanjikan, pada hari kiamat. Baik. Kemudian berikutnya ayat 66, hal yanzuruna illa sa'ah. Apakah mereka masih menunggu-nunggu? Ya, tidak ada apakah mereka masih menunggu-nunggu? Kecuali yang mereka tunggu adalah as-sa'ah, hari kiamat. Ta'tihim baghtah, yang datang kepada mereka secara tiba-tiba. Ya, wahum la yash'urun, pada mereka tidak pernah menyadari, tidak pernah menyangka. Ayat ini menjelaskan kepada kita, teman-teman, bahwasanya apa yang mereka tunggu-tunggu, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, bahkan yang semisal dengan mereka, apa yang mereka tunggu-tunggu? Mereka menunggu Nabi Isa. Karena di antara keyakinan Kristen, Mandrian, mereka ada memiliki sisi kesamaan dengan Islam dalam beberapa hal. Di antaranya ini salah satunya. Mereka meyakini Nabi Isa nanti akan dibangkitkan kedua kalinya. Di hari menurut mereka, hari spesial, bahwasanya Nabi Isa akan bangkit ke muka bumi, akan hidup kembali kedua kalinya. Ya. Di akhir hari kiamat nanti. Makanya mereka menunggu-nunggu hal itu. Nah, umat Islam juga meyakini hal sama, yaitu Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah SWT. Ada sedikit sisi kemiripan, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman nanti, yaitu sebagai salah satu tanda hari kiamat besar adalah turunnya Isa ibn Maryam. Sebagaimana ayat yang kita sebelumnya, wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Sesungguhnya Nabi Isa itu adalah salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat kubra, tanda-tanda kiamat besar. Maka janganlah engkau ragu tentangnya. Artinya Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah SWT kelak nanti sebelum hari kiamat. Kalau Nabi Isa sudah turun berarti akan dekat terjadi hari kiamat besar. Uku hari kiamat, karena Nabi Isa turun
Di antara tugas yang Allah berikan kepada Nabi Isa nanti, pertama beliau akan menebarkan keadilan di muka bumi. Satu. Yang kedua, beliau Nabi Isa akan mematahkan salib. Mematahkan salib-salib yang disembah oleh orang-orang Nasrani hari ini. Yang ketiga, beliau akan membunuh khinzir, babi-babi. Dibunuh oleh Nabi Isa AS. Itu kapan teman-teman? Ketika sesaat sebelum hari kiamat besar terjadi. Karena hari kiamat itu kan tanda-tandanya ada dua, alamatus sa'ah sughra dan kubra. Ada yang kecil dan besar. Yang kecil sekarang udah nampak banyak. Seperti maraknya kebodohan, banyaknya perzinaan, banyaknya pembunuhan, ya, anak-anak yang durhaka kepada orang tua, orang-orang miskin sudah menjadi kaya raya, para pedagang kambing, pengembala kambing sudah membuat bangunan-bangunan mewah. Ini tanda-tanda hari kiamat tapi kecil. Ya. Di antara kiamat besar nanti ada salah satunya ini, turunnya Nabi Isa AS. Dan mereka menunggu itu. Maka ini adalah hal yang tidak akan tidak akan bermanfaat untuk mereka. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali di kiamat. Di mana sifat hari kiamat itu datangnya adalah bautah, tiba-tiba. Dan ini salah satu teman-teman ngerinya hari kiamat, datangnya tanpa tidak seorang pun yang mengetahui. Urusan hari kiamat, Pak Alex dan kawan-kawan yang muliakan Allah, tidak ada yang mengetahui di langit dan di bumi kecuali Allah SWT semata. Bahkan para malaikat pun tidak tahu kapan wukuknya hari kiamat itu. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pernah datang suatu kali seorang yang berpakaian bagus, putih, jenggotnya rapi, rambutnya pun kelihatan masih basah, maksudnya rapi lah. Tidak ada la yura alaihi atharus safar. Orang itu tidak terlihat tanda-tanda dia tuh mungkin orang sedang bersafar jauh ya. Kalau orang safar gimana Pak Andian? Kadang kusut masa ya. Pakaian mungkin tidak rapi, mungkin agak tidak rapi lah gitu. Wala ya'rifu ahadun minna, dan tidak tahu siapa lelaki yang gagah itu. Maka kemudian tiba-tiba fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Karena orang tadi duduk menghadap Nabi Muhammad SAW dan meletakkan mendekatkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW di majlis beliau dan meletakkan tangan di atas pahanya. Sebagaimana layaknya seorang penuntut ilmu kepada gurunya, beradab. Maka dia bertanya, ya Muhammad. Orang sahabat melihat nih, para sahabat melihat. Di antara yang ditanyakan oleh Nabi oleh orang itu adalah tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Setelah itu dia bertanya, mata sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, kapan terjadinya hari kiamat? Apa jawaban Nabi? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Saya yang engkau tanya tidak lebih tahu tentang kapan terjadi hari kiamat daripada Anda yang bertanya. Kemudian dia bertanya, kalau begitu, akhbirni ma amaratiha. Kabarkan kepadaku apa tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang pertama adalah antalidal amatu rabbataha. Engkau akan melihat banyaknya anak-anak yang anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Wa antara hufatan uratal alah, banyaknya orang-orang yang berpakaian tapi seakan-akan tidak berpakaian. Artinya orang buka aurat. Kemudian ketiga, ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan banyak melihat orang-orang pada pengembala kambing telah berbondong-bondong membangun bangunan yang megah dan tinggi. Tiga-tiga ini adalah tanda hari kiamat kecil. Dan itu sudah ada. Artinya apa? Yang menjadi bahasan kita adalah siapa pemuda yang datang tadi? Maka ditanyakan oleh Nabi SAW setelah usai majlis kepada Umar, ya Umar, atadru man sa'il? Tahukah engkau siapa yang bertanya tadi? Kata Umar, Allah Rasulullah alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Ketahuilah Umar, yang datang tadi itu malaikat Jibril. Yang dia datang ke majlis kita untuk mengajarkan kepada kalian tentang perkara-perkara agama yang penting. Salah satunya apa? Urusan hari kiamat tidak ada yang mengetahui, hatta malaikat. Malaikat, bahkan Nabi tidak tahu kapan hari kiamat. Bagaimana dengan saya mereka? Kalau ada pula sebagian orang hari ini mengira hari kiamat terjadi tahun sekian, itu dusta. Walaupun dia bergelar kiai, bergelar ustaz, teman-teman, tidak boleh kita benarkan. Tidak boleh kita benarkan. Sampai dulu Pak Andian, pernah ada seorang dai menyatakan hari kiamat itu akan terjadi begini-begini, sudah dekat 2000 berapa gitu kan. Tanda-tanda sudah nampak akan terjadinya pertikaian di Saudi atau di mana. Tanda-tanda sudah banyak nampak sehingga orang takut. Yang terjadi apa Pak? Dibikinlah prahara cerita yang menakutkan, maka listrik semuanya akan hancur. Kalau begitu gimana solusinya Pak? Nanti BBM, gas akan habis, mobil-mobil tidak dipakai lagi. Terus gimana solusinya Pak? Ya sudah beli kuda. Kayaknya orang beli kuda.
Ini hal yang tidak benar, menakutkan. Tidak boleh seperti itu. Kita berdakwah kepada manusia, dakwahkan yang benar sesuai dengan normatif Al-Quran dan Sunnah, apa yang difahami oleh para ulama umat ini dengan baik dan benar. Itu yang kita dakwahkan. Tidak boleh memberi petakut, apalagi menakut-nakutkan. Baik. Jadi hari kiamat datang dengan secara tiba-tiba dan ini menakutkan. Wahum la yash'urun, pada mereka tidak menyadari. Kita tidak tahu kapan hari kiamat itu dan tidak seorang pun yang mengetahui. Akan hari kiamat nanti salah satu informasi dari Nabi SAW akan jatuh kepada orang-orang yang paling min asyarrin nas, orang yang paling buruk di muka bumi ini. Dan hari kiamat tidak akan tadi la taqumas sa'ah hatta la yaqulu fil ardi Allahu Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai orang di muka bumi ini benar-benar tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Itu baru hari kiamat terjadi. Dan sekarang alhamdulillah masih banyak orang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukuplah sampai ayat 66 dulu ya, teman-teman. Insyaallah kita akan lanjutkan nanti 67 di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Semoga bermanfaat faedah dari ayat yang sudah kita baca ya. Di antara hidayatul ayat menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam kitab beliau Aisyah Tafasir, saya sebutkan di antara faedah ayat yang secara ringkas dari yang sudah kita baca. Pertama, penjelasan tentang bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Satu. Yang kedua, kewajiban bertakwa kepada Allah dan menaati Rasul, itu Nabi kita Muhammad SAW, dan mentauhidkan Allah di dalam ubudiyah, dalam ibadah kepadanya. Yang ketiga, bayanu syu'umul khilaf, penjelasan tentang buruknya perpecahan. Jadi kita berpecah belah teman-teman, dalam urusan agama itu tidak baik. Kecuali kalau urusan khilaf dalam hal yang khilafnya perbedaan dalam hal yang cabang, maka itu tasamuh, tanawu namanya. Jadi kalau berbeda dalam perkara pokok benci, sebagaimana perpecahan orang-orang Yahudi dan Nasrani, tidak boleh. Bayanu syu'umul khilaf, bencinya perpecahan yang dalam urusan agama. Wa ma yajurruhu min at-taghawwur fil kufri wal fasad, dan apa saja yang membawa kepada kepada penyimpangan, kepada kekufuran dan kerusakan. Kemudian yang keempat kata Syekh Jabir Al-Jazairi rahimahullah, wa'idullahi lil yahud wan nasara, yaitu Allah memberikan ancaman, janjian ancaman kepada orang Yahudi dan Nasrani, alladzina lam yadkhulu fil Islam, yang mereka tidak masuk ke dalam Islam, bil waili wa huwa adzabu yaumin alim, itu dengan al-wail, itu ancaman azab pada hari yang sangat menakutkan. Allah Ta'ala, kita baca ke tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Baik, kita dengar dari Muhammad Ikram. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Nah, Masya Allah. Jamil. Ahsanta ya Muhammad. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Kita dengar berikutnya dari Bapak Alex. Mau coba? Silakan Pak Alex. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأعلمنكم Waliubayyina ya Pak. Dibaca waliubayyina. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. Sedikit pada kalimat innallaha huwa itu sama ha ada dua huruf ha, maka supaya tidak nyatu mesti kita pelan di situ dan dijelaskan ha pertama dengan ha kedua, kemudian dengan bacaan innallaha huwa satu, kemudian yang kedua pada kalimat rabbuk wa rabbukum fa'buduh min sukun ketika dia bertemu dengan huruf fa maka tidak dihitung ikhfa akan tetapi dibaca dengan idhar, dia baca cepat, tidak rabbukum fa'budu, tidak, tapi dibaca cepat innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh gitu. Innallaha huwa rabbikum wa Innallaha wa rabbikum fa'buduh. Rabbi dulu Pak, dibaca innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Bagus. Ya, benar, masyaallah. Hadza siratum mustaqim. Nah. فاختلف الأحزاب من بعدهم فويل للذين ظلموا min bainihim Pak Alex, min bainihim, kemudian pada huruf kha bisa dijelaskan sedikit lagi fakhtalafa sehingga dia berbeda dengan huruf ha, dibaca fakhtalafal ahzabu min bainihim. Nah, فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Satu lagi Ustaz. Ya, satu ayat lagi ya. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Nah, Masya Allah. Bagus, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Alex, bacaan yang baik, jazakumullah khairan. Kita dengar dari Abu Ikram, silakan Abu Ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walamma jaa'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmati wa liubayyina lakum ba'dalladzi tahtalifuna fihi fattaqullaha wa ati'un innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم
هل ينظرون إلا الساعة هل ينظرون إلا الساعة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Nah, Masya Allah. Terima kasih Abu Ikram. Jazakallah khairan. Kita dengar dari Bang Andrian. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Nah, Masya Allah. Jazakallah. Ini, terima kasih Bang Andrian. Jazakallah khairan. Demikian Bapak yang bisa kita baca untuk malam ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah hidupkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi SAW sampai kita bertemu dengan pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Allahu a'lam. Kalau ada soal jawab atau pertanyaan terkait dengan materi kami persilakan. Silakan kalau ada tanya jawab. Baik, jika tidak ada tanya jawab, maka kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak kepada Abu Ikram dan kawan-kawan. Pak Alex dari mana? Dari Doha ya? Saya di Dukan, Ustaz. Oh, Dukhan. Masya Allah. Masya Allah. Said Sampaikan Alex. salam. Pak Ya, Alex. Masya Allah. Bang Najar nih, nah nggak kenal lagi nih. Jarang-jarang ketemu nih. Suara Oh gitu, Mas. Kenal lagi dia. Kalau kok Alkor ketemu, baru kenal. Oh gitu, Masya Masya Allah. Allah. Masya Allah. Masih muda belum nampaknya ya? alam. Masya Ya, Allah. masih muda nih, baru 57 Ustaz. Oh, tapi kok wajah 25? Kita stop dulu recordingnya, Sa. Ya, ya baik. Betul. Masya Allah. Baiklah, senang berjumpa dengan Pak Alex ya. Sampaikan Biasa. salam untuk kawan-kawan di Dukhan. Insyaallah Ustaz. Ya, baik insyaallah. Informasi kelas ini bisa di-share ke kawan-kawan siapa yang nanti mau bergabung. Kita umum. Ya. Kayaknya saya udah pernah saya share dulu. Nanti saya coba share lagi lah Ustaz nih. Saya share Ya, lagi. namanya kawan-kawan kadang kan banyak grup kan, jadi bisa bisa hilang gitu. Nah, diingatkan, mudah-mudahan ada yang gabung nanti. Insyaallah kita ingatkan saja. Nah, baiklah. Terima kasih Pak Alex, Abu Ikram. Ya, insyaallah kita berjumpa lagi di kelas berikutnya. Yes. Kita tutup dengan sallallahu wasallim ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.